Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah pondok pesantren di Purwakarta diduga mendapatkan teror bom Molotov. Usai memeriksa saksi baru, hari ini polisi gelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yuk, inti keseruan siswa sekolah dasar di Purwakarta membuat kain batik dengan teknik yang ramah lingkungan. Seorang pemasang baliho tersengat listrik saat memasang spanduk seorang calon legislatif di Desa Jungjang, Kabupaten Cirebon. Peristiwa serupa juga dialami 2 warga desa Apseh Kidul Sumedang saat memasang bendera partai politik di pohon. Warga Desa Jungjang, Kabupaten Cirebon terkejut saat seorang pemasang baliho tak sadarkan diri karena tersengat listrik. Korban sempat tak sadarkan diri, bahkan pakaiannya sampai hangus terbakar. Saat sudah sadar, korban akhirnya dievakuasi petugas. Pria berusia 50 tahun itu akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun. Saat itu, korban dan rekannya akan memasang spanduk salah satu calon anggota dewan. Diduga korban kurang berhati-hati sehingga tersengat listrik. Akibatnya, korban menderita luka bakar hampir di sekujur tubuh. Nampaknya karena kelalaiannya menyentuh atau mungkin menempel jaringan aliran tersebut. Namun demikian upaya sudah kami evakuasi dan sudah kami kirim ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk tindakan penanganan lebih jauh tentang kaitan dengan medis. Kondisinya bagaimana korban? Alhamdulillah kondisinya kalau secara fisik memang luka bakar jelas adanya, Kemudian secara kejiwaan masih normal, komunikasi normal, jiwaan normal, sehingga tidak susah kami untuk evakuasi dari atas ke bawah. Kasus tersengat listrik juga dialami 2 warga Desa Paseh Kidul Sumedang. Saat itu, kedua korban hendak memasang bendera salah satu partai politik di sebuah pohon. Namun ternyata tiang bendera yang mereka bawa menyentuh kabel listrik hingga daya kejut dari listrik tak terhindarkan. Keduanya mengalami luka bakar dan dirawat di puskesmas setempat. Warga yang berada di lokasi kejadian menyebutkan sempat terdengar bunyi ledakan. 2 orang. Kondisinya gimana, Pak? Kalau kondisinya kurang tahu, saya juga udah keburu dibawa ke puskesmas. Pak, terdengar ledakan ya? Terdengar ledakan, udah terbakar ininya, bambunya ya. Berapa kali ledakan, Pak? Ada 2 kali kalau salah. Ini nyala juga, Pak ya? Nyala, benderanya sampai kebakar. Diduga bendera yang hendak dipasang kedua korban dalam kondisi basah. Maruli Habibi, Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Sumedang. Tim seleksi komisioner KPUD Kota dan Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok terbukti sebagai anggota partai politik. Seluruh komisioner KPUD di keempat daerah kini dikosongkan. KPU Provinsi Jawa Barat pun akan mengulang perekrutan untuk menyeleksi komisioner KPUD yang baru. Hadirin yang dihormati, inilah prosesi penyerahan. Meski tahapan pemilu 2024 telah berlangsung, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat terpaksa mengulang rekrutmen anggota KPU di wilayah Jabar 3 yang meliputi KPU Kota dan Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten Cianjur, dan KPU Kota Depok. Hal ini terjadi setelah salah satu anggota tim seleksi terindikasi dan terbukti sebagai anggota partai politik dan pernah menjadi calon anggota legislatif di daerah Jambi. Hal ini membuat keempat KPU Kota dan Kabupaten tersebut mengalami kekosongan anggota meskipun tahapan pemilu telah berjalan. KPU Provinsi Jawa Barat terpaksa melakukan seleksi dan rekrutmen ulang untuk menjaga netralitas dan integritas anggota KPU terpilih yang nantinya akan menjadi komisioner KPU di wilayah Jabar 3. Untuk kebijakan strategis dalam tahapan pemilu bagi KPU di 4 wilayah kabupaten dan kota yang melangsungkan seleksi ulang akan diambil alih sementara oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Ada salah satu tim sel yang terindikasi terafiliasi dengan partai politik ya, untuk menjaga kredibilitas proses rekrutmen yang
tidak ada intervensi atau campur tangan dari peserta pemilu, maka dipandang perlu untuk dilakukan rekrutmen ulang. Kenapa bisa diketahui ini terakhir, Pak? Ya, informasi yang disampaikan ke KPU-nya baru di menit-menit akhir memang. Nggak ada tim seleksi awalnya dari dulu, Pak? Ya ada, tapi kan selalu ada saja faktor-faktor yang di luar kehendak kita. Tahapan pemilu 2024 telah masuk dalam penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Namun KPU Provinsi Jawa Barat masih belum dapat memastikan sampai kapan kekosongan terhadap keempat daerah yang terpaksa melakukan rekrutmen ulang terhadap anggota KPU-nya. Sementara itu, Senin siang KPU Provinsi Jawa Barat melakukan kirap keliling Kota Sukabumi untuk mengenalkan partai politik peserta pemilu yang akan berkompetisi pada tahun 2024 mendatang. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Menghias kain tidak mesti menggunakan bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Namun bisa juga menggunakan dedaunan untuk menciptakan motif yang unik dan tak kalah indah. Kerajinan ini diajarkan kepada para siswa sekolah dasar di Purwakarta. Keceriaan terpancar dari wajah para siswa kelas 6 SD Negeri Pasawahan Kidul, Purwakarta saat diminta untuk mengumpulkan aneka dedaunan yang tumbuh di lingkungan sekolah mereka. Kali ini, para siswa belajar membuat batik dengan teknik ekoprint. Dibimbing oleh guru, setiap siswa meletakkan daun yang telah mereka petik pada tas jinjing kain yang telah disiapkan. Daun tersebut kemudian dipukul-pukul dengan martil untuk memindahkan bentuk dan warna daun agar tercetak di tas. Nanti dari hasil ekoprint ini buat apa nih tasnya? Untuk bekal sekolah, buat ke sekolah. Terus untuk belajar juga boleh dibawa ke sekolah. Ini yang tadi dipakai daun apa aja nih buat ekoprint jenisnya? Daun bawang, daun jati, daun janda bolong, sama daun arben. Sulit nggak pas melakukan percetakannya? Cukup sulit, soalnya harus dikenceng gitu, dikenceng dan jangan sampai bolong. Agar hasilnya indah, dibutuhkan ketelitian dan ketekunan, juga pemilihan warna daun, bentuk daun, serta penempatannya yang serasi. Setelah warna daun tercetak, tas kemudian direndam dalam larutan tawas selama 10 menit agar warna yang telah tercetak tidak luntur. Tas kemudian dijemur hingga kering. Yang dipilih daun apa aja biasanya, Bu? Nah, daun yang bisa mengeluarkan zat warna ke kain. Contohnya ini ada janda bolong, terus ada daun telang, terus ini dari berbagai daun. Ada daun arbe juga. Kemudian ada tawas untuk mencelup biar warna si kain ini enggak luntur. Kegiatan praktik ini dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas siswa dan memberikan pengetahuan teknologi tepat guna yang ekonomis. Tas jinjing hasil karya mereka sendiri bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Di sini untuk mendidik anak juga hidup ekonomis, nantinya anak-anak memakai tas buatannya sendiri, karyanya sendiri, tentunya akan lebih bangga. Praktik kerajinan pembuatan ekoprint yang ramah lingkungan kepada siswa dilaksanakan sekolah untuk memenuhi proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.